Satu, dalam menyikapi kajian nasab ini, Pondok Pesantren Al-Khairat bersikap secara ilmiah. Apa artinya ilmiah itu? Yaitu pendapatnya mendukung orang yang berpendapat memakai data. Data itu berarti kitab. Yang kedua, bahwa hasil penelitian dari Kiai Imad yang menyatakan bahwa tidak ada bukti buku sejaman yang menyatakan Habib itu bernasab kepada Rasulullah dari abad 4, 5, 6, 7, 8, itu memang bukti tidak ada. Memang buktinya tidak ada. Saya sudah teliti kitab-kitabnya itu, memang tidak ada. Jadi berarti pendapat Kiai Imad itu benar. Cuma ini bukan berarti final. Kita masih menunggu jawaban dari kalangan habaib yang mengkonter ini. Konternya bukan konter barang siapa yang tidak percaya habaib dapat kualat, bukan itu namanya nggak ilmiah. Nggak ilmiah itu. Pokoknya harus percaya, kalau nggak percaya kualat, nggak dapat syafaat saya, itu namanya nggak ilmiah. Yang ilmiah itu gimana? Para habaib menyatakan kami sudah menemukan buku-buku yang diminta oleh Kiai Imad, yaitu buku-buku sezaman abad 5, 6, 7, 8. Ini kitabnya. Nah, itu baru ilmiah. Sementara ini masih belum ada. Maka kalau sebelum ada, maka selagi belum ada, maka kasusnya dipending dulu. Untuk sementara Kiai Imad valid, tapi bukan berarti Habib itu putus total. Kita tunggu dulu. Sampai sekarang masih belum ada jawaban yang menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan Kiai Imad. Yang bisa mengkonter bahwa nasab dari Habib itu bersambung. Belum ada sampai sekarang. Yang ada adalah tanggapan dari mereka yang menyatakan bahwa nggak ada kewajiban untuk harus sezaman. Cuma itu, berarti kan masih belum ada. Tetapi tidak ada bukti sezaman itu memang harus ada. Gimana kita harus membuktikan bahwa dia keturunan kalau nggak ada kitab pada yang menunjukkan itu dari kitab yang ditulis pada abad ke-4, 5. Nah, gitu ya. Jadi itu pendapat resmi dari Al-Khairat, dari kita, dari saya khususnya. Nggak tahu kalau dari pengasuh yang lain. Saya ulangi lagi. Jadi terutama kepada yang bertanya bahwa tesis Kiai Imad itu valid, akurat, dan ilmiah. Karena datanya ada, kitabnya pun ada. Kita sedang menunggu kontra tesis dari yang mendukung para habaib. Kita sedang menunggu. Sebelum ada itu, berarti valid ini. Yang dari Kiai Imad itu benar. Dan itu didukung secara manuskrip juga oleh Profesor Dr. Menahem Ali, ahli filologi. Filologi itu ahli makhtutat. Kitab-kitab yang belum dijadikan kitab, masih berupa tulisan tangan. Satu, dalam menyikapi kajian nasab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Baik teman-temanku sekalian, pada kesempatan video kali ini ya,
Tadi di awal kita sudah melihat pernyataan yang sungguh luar biasa dari pengasuh Pondok Pesantren Al Khairat, ya. Dan ini ya saya harapkan mudah-mudahan bisa menjadi trigger bagi pondok pesantren yang lain di seluruh bumi Nusantara di dalam menyikapi polemik nasab yang terjadi hampir 3 tahun ini ya teman-teman. Artinya begini teman-teman ya, pondok pesantren itu adalah gudang ilmu pengetahuan, sehingga layak dan patut ya orang-orang yang ada di dalamnya atau yang berhubungan dengan pondok pesantren itu harus mengambil sikap ya, kemudian berstatement itu berdasarkan kaedah-kaedah keilmuan ya. Yang disebut dengan ilmiah itu apa? Ilmiah itu adalah segala hal yang berkaitan dengan keilmuan dan memenuhi syarat-syarat di dalam kaedah keilmuan. Artinya ketika ada orang berstatement, ada orang berkomentar, ada orang bersikap, apabila tidak sesuai dengan syarat-syarat standar kaedah ilmiah, maka itu tidak bisa disebut ilmiah walaupun orang tersebut dari kalangan orang-orang yang berilmu atau para alim, para ulama. Dalam konteks polemik nasab ini, ya, yang diajukan oleh Kiai Imad sebagai bentuk tuntutan terhadap tanggung jawab klan Ba'alawi atas pengakuannya sebagai zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ahmad bin Isa, itu adalah standar kaedah di dalam menetapkan sebuah nasab berdasarkan ya kaedah-kaedah dan syarat-syarat yang terdapat di dalam disiplin ilmu nasab. Jadi bagi para alim, para ulama, para gawagis, para asatid ya, mari kita bersama-sama untuk mempelajari, mendalami serta memahami kitab-kitab nasab seperti misalkan kitab Al-Madkhal ila Ilmin Nasab, kemudian Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab, Muqaddimat fi Ilmin Ansab, Usul fi Ilmin Nasab dan lain sebagainya. Di mana di dalam kitab-kitab tersebut itu menjelaskan tentang ya kaedah-kaedah isbat nasab dan bagaimana cara kita meneliti, cara kita mengetahui apakah nasab ini sahih ataupun tidak. Di situ semuanya dijelaskan secara gamblang dan terperinci, teman-teman ya. Nah, saya sangat bersyukur sekali apabila ada tokoh-tokoh ulama di Nusantara ini yang memberikan pencerahan, yang memberikan sikap, memperlihatkan statement-statement yang ilmiah gitu loh. Nah, jadi ini tadi bagus sekali teman-teman ya. Artinya begini, selama Ba'alawi ini belum bisa memberikan ya tanggapan yang argumentatif terhadap penelitian atau kajian ilmiahnya Kiai Imad, maka wajib bagi kita untuk berpihak kepada Kiai Imad. Namun, apabila nanti di kemudian hari ternyata Ba'alawi itu bisa menjawab 12 pertanyaan Kiai Imad berdasarkan hasil kajian dan penelitiannya beliau, maka tentu saja kita harus kembali untuk berpihak kepada Ba'alawi, kan begitu. Nah, di sini tidak ada ruang netral, teman-teman, gitu loh. Kenapa? Karena sesuatu yang netral itu apabila kita belum mendapatkan informasi tentang batalnya nasab Ba'alawi atau sahihnya nasab Ba'alawi berdasarkan kajian para alim ulama siapapun itu. Nah, ketika kita sudah mendengar, sudah melihat, sudah ikut mengkaji dan memahami argumentasi-argumentasi orang-orang yang menganggap nasabnya Ba'alawi ini tidak sahih bersambung kepada Nabi, maka tidak boleh kita mengatakan husnudzon. Karena husnudzon itu adalah perilaku orang ketika dia belum mengetahui apakah yang didakwah ini benar atau yang mendakwah ini salah. Nah, di situ kita harus ada di posisi husnudzon. Akan tetapi, ketika yang mendakwah ini ya sudah menyampaikan ya alasan-alasan yang argumentatif berdasarkan standar kaidah ilmu nasab yang tidak bisa dibantah oleh si tertuduh atau si terdakwah ini, yakni Ba'alawi dalam hal ini, maka kita tidak boleh menggunakan posisi atau menempati posisi husnudzon, teman-teman, gitu loh. Ya, sebagaimana perintah hadis Nabi Muhammad SAW, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk, ya. Tinggalkan yang meragukan, ya. Nah, dekati yang meyakinkan. Nah, di sini yang meyakinkan saat ini siapa? Yang meyakinkan tentu saja pihaknya Kiai Imad. Karena hujah-hujah yang argumentatif itu belum bisa dibantah oleh kalangan Ba'alawi. Nah, sehingga kalangan Ba'alawi ini ya harus dengan gerakan-gerakan yang ilmiah, yang elegan untuk menjawab pertanyaan Kiai Imad. Namun sayangnya selama ini yang kita lihat ya, gerakan yang dilakukan mereka ini adalah pergi ke sana ke sini mencari dukungan. Dukungan dari orang-orang yang bukan pakar di bidang ilmu nasab. Lalu apa fungsinya? Lain daripada itu ya, seakan-akan mereka ini mau mengadu ya, seakan-akan ini loh ulama, tokoh nasional saja ya tidak membatalkan nasab Ba'alawi. Lah, Kiai Imad ini siapa dan pendukungnya? Kok berani-beraninya membatalkan nasabnya Ba'alawi? Sekali lagi teman-teman ya, Kiai Imad maupun pendukungnya termasuk saya, ini bukan orang yang membatalkan nasab Ba'alawi, bukan. Tapi kami menyampaikan ya bahwasanya nasabnya Ba'alawi ini
tidak sahih bersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW berdasarkan kaedah-kaedah penetapan nasab berikut dengan syarat-syaratnya. Dan ya, kami juga menyampaikan pernyataan dari Naqabatul Ashraf At-Talibiyin fi Alamil Islami yang dengan tegas mengatakan bahwasanya keluarga Ba'alawi di Hadramut itu tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga Al-Alawi Al-Hashimi. Itu tercatat di dalam kitab As-Suyuful Mujriyah sebagai bentuk pernyataan tegas dari Naqabah Internasional. Demikian teman-teman ya, mudah-mudahan bisa difahami dan jangan ini dianggap sebagai bentuk kebencian. Tidak, justru ini adalah bentuk daripada wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demikian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.